Hello, good evening, and welcome, Sis Akila, Sis Aulia, and Sis Jessica Apriliani. Oh, Bro Risman juga, Sis Puspa Indah. Welcome semuanya. How's your day, everyone? Suara masuk ya. How's your day? How's your day? Everything is good? Good, fine. Fine, nice. Yeah, Everything glad is to good. hear. Yeah, glad to hear that you're fine, Bro Risman. The others, Yes. how's your day, guys? Aman semuanya? Aman? Aman. Aman. Aman, oke. Well, ya, welcome teman-teman. Hari ini materi kita adalah masuk ke grammar nanti kita materinya, guys. And to be specific, hari ini adalah questions form atau ya interview menggunakan 5W1H, tapi lebih fokusnya itu ke bentuk pertanyaan, which is question forms. Nah, simpelnya, guys, untuk membuat pertanyaan, ketika ada kata kerja, kita pakai auxiliary do, does, atau did. Itu kalau ada kata kerjanya. Kalau tidak ada kata kerja, berarti kita pakai was atau were. Simpelnya gitu aja sebenarnya. Oke, sekarang kita ke warm up dulu ya. Warm up yang pertama as usual, kita ke reading, guys. For this one. Okay, this is why wonder when we will win. Why wonder when we will win. Tidak ada yang raise hand, berarti Bro Eca ke Bro Iqbal dulu. Bro Iqbal Maksum. Gimana, bro? Ya, reading Bro Iqbal. Why wonder when we will win? When we will win. Nice, thank you. Bro Julian Dika. Oke Bang, oke Bro Eca ini di apa namanya? Mau ini dibaca doang kan? Betul, reading aja. Why wonder when we'll win? Bentar. Why wonder when we will win? We will win. Thank you. Ya. Oke, Sis Hoirunisa. I wonder when we will win. Oke, when we will win. Ini agak gampang ya pronunciation-nya, teman-teman. Sis Akila terakhir deh. Are Why you wonder available? when Oke, we sorry. will win? Ya, why wonder when we will win. Oke, thank you ya semuanya. Gampang guys, tidak ada pronunciation yang susah karena ini semuanya huruf W. Sekarang kita ke sini. Mungkin 2 orang deh kurang lebihnya ya, 2 orang. Just one simple sentence please, guys. Sis Kadartiasi, wanna try? Like creating a sentence? Bikin kalimat satu aja. Question, explain, or reason. Sorry. Hmm. Explain, reason. Yeah, choose one and create a sentence. Give me reason. Give me your reason if you are absent today. Why you are absent today? Oh, boleh. Give me the reason why you can't join the class today. Itu juga bisa. Give me the reason why you didn't join. You will not join today. Itu juga boleh. Kenapa kamu tidak join hari ini? Okay, great. Thank you. Another one, please. Sis siapa ya? Sis Jessica, wanna try? Sis Jessica Apriliani. Please explain the problem. Explain the problem. Okay, perfect. Please explain the problem. Mungkin di-explain aja ya. Explain itu dia bukan bukan explain, tapi explain.
Dia cenderung ke huruf I, explain. Atau I-nya itu agak hilang aja, langsung explain, explain. Bentuk softnya, no, it's not soft. Weak, bentuk weak form, a weak form. Weak form dari suatu kata ya, guys. Jadi bisa explain, bisa explain, explain. E-nya tuh agak hilang-hilang. Oke, thank you semuanya. Sekarang kita ke materi ya, guys. Ini materi kita hari ini untuk specifically ke bentuk tanya menggunakan 5W1H. Jadi cara membuat kalimatnya. Nah, rumusnya sini sudah ada, guys. Jadi question words itu yang 5W1H. Kemudian to be atau auxiliary. Auxiliary itu fungsinya sebenarnya kurang lebih sama dengan to be, guys. Dia kata kerja bantu. Kemudian complement. Complement itu maksudnya tambahannya. Bisa nanti kata kerja, bisa nanti kata benda, bisa nanti frasa juga, dan lain-lain. Oke, nah di sini Bro Eca jabarkan sedikit lagi apa itu auxiliary ya. Auxiliary itu ada do, does, did, sama will kurang lebihnya. Ini yang akan kepake banget, sering kepake. Kalau to be teman-teman udah tahu ya, is, am, are, was, were. Auxiliary do, does, did, will. Label ini, label yang Bro Eca label ya, kuning itu berpasangan dengan yang bukan kata kerja, guys. Kalau yang hijau dia berpasangan dengan kata kerja. Kalau will itu dia kata kerja juga sebenarnya. Cuma Bro Eca warnain biru untuk menunjukkan kalau dia khusus untuk future atau di masa depan. Jadi contoh, like. Like itu kata kerja. Berarti kalau kata kerja kita pakai do. Sini juga sama, do. Do itu kata kerja. Pasangannya dengan will, tapi dia khusus di masa depan. Oh, sorry. It should be blue. Should be blue. Kemudian make. Make itu kata kerja. Berarti pasangannya dengan did. Want. Want itu juga kata kerja. Dia pasangannya pakai do. Kemudian ini who inspires. Dia langsung ke itunya ya. Ke kata utamanya guys. Ke verb satunya. Who inspires. Sama who supports. Kemudian will. Kemudian be itu kata kerja juga guys. Tapi dia sebagai biru. Did sama make di sini. Will, where will United Council take? Will di sini dia pakai sama take. Do sama want. Kemudian do enjoy sama did make. Nah itu pasangan-pasangannya, guys. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah terlalu pusing, guys. Nanti Bro Eca kasih tip di bawah gimana cara membuat kalimat pertanyaan in English yang gampang, yang sepele lah, yang remeh. Sejauh ini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak kita ke practice dulu ya di sini. Nah, tipsnya, ini tipsnya guys. Tipsnya adalah teman-teman translate dulu semuanya di otak. Jadi tipsnya sebenarnya sesimpel itu aja guys. Pertama teman-teman translate dulu. Jadi contoh, kamu lari, run every day, gitu ya. You run every day. Tapi ini bentuk tanya. Kalau bentuk tanya dan pasangannya dengan kata kerja, run, berarti kita pakai yang do, does, atau did. Jadi tidak pakai to be, guys. Nah, di sini ada tiap hari. Tiap hari itu menunjukkan habit. Kalau habit berarti kita pakai do. Do you run every day? Kemudian sini, yang kedua juga sama ya. Why you run yesterday gitu kan. Tapi ini belum bisa karena dia belum ada kata kerja bantunya. Nah, kali ini kira-kira apa guys? Did. Why did you run yesterday? Why did you run yesterday?
Oke, lanjut. Kenapa dia terlihat mengantuk? Ini apa? Why did he Yes. look sleep? Why? Why? Yes. Why does he look Does sleepy? she Look. atau he He looks sleepy. look sleepy? Nice. Ini sebenarnya bisa did ya, karena ini tidak ada keterangan waktunya. Jadi tergantung konteksnya. Kenapa dia terlihat mengantuknya itu kemarin atau sekarang. Nah, contoh yang di bawah itu yang kemarin. Sebentar guys, agak lemot. Oke. Nah, yang ini baru Yes. why did Did she atau he look Look sleepy? sleepy yesterday. Oh iya, ada yesterday-nya ya, ada kemarinnya. Yesterday. Nah, yang bawah. Sebentar guys, laptop Bro agak lemot ya kalau sambil share screen. Sebentar. I will close several tabs first. Bentar ya. Oke, kita ke sini. Apa nih? Bagaimana cara kamu melakukannya minggu lalu? How How? did you do last week? How How? come? How did did you make last week? Did you You melakukan do itu do it it last week. last week? How did you Yeah. do it last week? Kemudian ini kita pakai when. When itu di mana? Di mana itu when? When When do they they eat? it they eat every night? every night. Nice. Kenapa dia selalu senang? Why Why does he Does happy? he does always happy? he or she Why? Happy. always Happy. happy? Why? Oh, sorry. This should be is, guys. Why is he atau she always happy? Kalau yang pakai do itu kenapa? Oh, sudah ada di atas. Sorry, guys. Yang ini. Kalau ada terlihatnya, terlihat itu kan kita translate sebagai look. Look. Kalau look berarti kata kerja. Kalau kata kerja ya kita pakai does. Jadi ini dia temenan sama why does he or she look happy? Kapan acaranya? When is the event? Ya, the event. Seperti itu, guys. Gimana? Aman ya? Paham ya, teman-teman? Itu tips yang paling gampang kalau teman-teman bingung cara membuat kalimat tanya, guys. Oke, kemudian satu adalah kesalahan kesalahan yang umum terjadi maksudnya antara where are you from sama where do you come from. Nah, sekarang teman-teman kalau ngelihat dua ini, teman-teman sudah tahu alasannya. Kenapa dia betul. Dan yang salah adalah where are you come from. Sekarang teman-teman udah tahu ya, ini kenapa salah ya? Karena menggunakan kata kerja jadi nggak perlu to be. betul. Betul sekali itu. Where are you come from. Jadi yang betul itu ada dua. Where are you from atau where do you come from. Mereka temenan, guys. Kenapa pakai do? Karena di sini ada come, ada ijonya. Ini boleh saya tandain ya. Do-nya do, run, did, run, does, did. Lemot sekali ya. Did, look, did, do it. Oke, ini yang hijau. Kemudian ini yang is happy. Kemudian is event. Ini yang kuning, yang kata
yang bukan kata kerja intinya. Entah kata kerja atau kata benda, itu kita pakai is atau was atau am atau are atau were. Tergantung nanti timelinenya. Dia disampaikannya untuk present atau past tense. Sebenarnya seperti itu. Oke, ini Bro kirim dulu ya untuk teman-teman di grup. Sebentar. Kalau ada yang mau ditanya boleh, guys. Teman-teman bisa nanya dulu. Sebentar. Tidak ada yang tanya. Kalau tidak ada yang tanya berarti kita ke reading. Bisa resen mungkin teman-teman. Tapi kalau tidak ada yang resen ya seperti biasa ya, baca random. Oke, ini guys, ini buat referensi teman-teman aja. Bentuk pertanyaan sama struktur-struktur pertanyaan. Tidak ada, berarti Bro Amos. Boleh Bro? Oke, bro. Yang 3, what? What? Oke. Mm. What is your favorite hobby? Mm. What do you usually do on weekends? What kind of music do you listen to? Oke, thank you. Ini notes ya. What is your favorite? Ini favorite, bukan favorite, tapi favorite hobby. What do you usually do on weekends and what kind of music do you listen to? Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ada 2 ya di contoh ini. Bentuk preposisi yang ada di ujung itu dalam bahasa Inggris dinamakan preposition stranding. Kita tidak akan bahas ini di level sekarang, guys, karena terlalu kompleks, terlalu complicated. Jadi nanti teman-teman yang kepo, teman-teman bisa pelajari sendiri. Oke, dia tidak terlalu susah untuk dipahami, guys. Cuma penggunaannya itu beragam banget. Karena dia termasuk cara membuat obrolan kita natural. Jadi, Berca kasih contoh satu. Whom do you spend your time? Ini adalah bentuk formal. Whom do you spend your time? Dengan siapa kamu menghabiskan waktumu. Kalau kita ubah jadi preposition stranding, itu jadi who do you spend your time with? With-nya di belakang. Yes, who do you spend your time with? Dan kalau teman-teman sering nonton film Hollywood, film in English gitu, dalam bahasa Inggris, struktur ini sering banget keluar. Jadi teman-teman nanti bisa pelajari sendiri ya, preposition stranding. Buat yang mau memperdalam lagi referensinya. Ini kayak di biru dulu deh. Oh ya jangan biru ya, karena nanti tabrakan. Oke, Berca hapus aja. Berca kirim di chat. Oke, lanjut. Yang selanjutnya bisa resen ya, guys. Sis Tiurida. Kalau tidak ada, oke, ada. Nanti setelah itu Sis Aulia ya. Sis Tiurida. Why do you like traveling? Why is learning English important? Why is people is social media? Why do people? Oh, Berca zoom dikit ya. Kayaknya terlalu kecil. Why do people use social media? Ya, sebentar Berca zoom deh. Oke, thank you ya. Sis, pronunciation tidak ada. Sis Tirida, thank you so much. Yeah. Why do you like traveling? Why is learning English important? Sama why do people use social media? Sis Aulia, yang who? Who is your best friend? Who do you admire the most? Who do you spend the most time with? Who do you spend the most time with? Who is your best friend? And who do you admire the most? Lanjut, kita ke
Selanjutnya Bro Juliandika. Okay. When is your birthday? When do you usually wake up? When do you go on vacation? Oke, sini dulu bro. Birthday. Birthday. Oke, birthday. Kemudian sini you, Usually. je, Oh, usually. pakai Z ya. Usually. Bukan Z, tapi ZY. Beda. Usually. Nah, betul. Usually. Oke, oke, Gitu, oke. bro. Jadi bukan usually, tapi usually. Cara pronounce-nya. Kalau yang Z itu nanti di Z, dia di is, was, has, use beberapa di antaranya ya. Ini yang Z. Is, was, has, use. Tapi kalau Oh, je, dia berbeda. Je ini juga ditemui nanti di pleasure. Ini play, ini jadi ZY. Zer. Bukan pleasure. Ya, ini salah satu hal yang menyebalkan dari English ya, guys. Kalau ini doang, dia sure, SY, sure. Tapi kalau ini dijadiin sama play, itu pleasure, bukan pleasure. Jadi ketidak konsistenan ini memang yang menyebalkan kalau di dalam bahasa Inggris, guys. Seperti itu, bro. Thank you ya. Oke, bro. Ya, ini supaya dihapus ya, supaya nanti ketahuan. Lanjut ke siapa yang belum ya? Bro Ganesha sepertinya belum. 3 juga yang where. Oke, bro. Where do you live? Where is your favorite place to relax? Where do you hang out with friends? Oke. Ini favorite. Favorite, bukan favorite, tapi favorite. Favorite. Gini dia, favorite, bukan favorite, tapi favorite. Kemudian ini juga hati-hati. Ini bukan hang. Kalau hang itu nanti bentuk keduanya ya, hang out. Tapi kalau verb satunya itu hang out. Oke, biar ketahuan. Oke, where do you live? Where is your favorite place to relax? Sama where do you hang out with friends? Yang terakhir ini coba ke sis Aira. Available? Tidak, oke. Kalau sis ini yang tanpa nama, berarti nggak tahu manggilnya siapa karena benar-benar tidak ada nama ya. Yang gambarnya Resident Evil, I think. Iya, Bro Eca. Yang Ya. mana Bro Eca tadi? Yang how, sis. Okay, how do you go to school or work? How do you spend your free time? How do you relax after a busy day? A busy day. A busy. I ya, bukan busy, but busy aja. Okay, Bro Eca. Yoi, thank you. How do you go to school or work? How do you spend your free time? And how do you relax after a busy day? That's all materinya, guys. Gimana teman-teman? You guys still confused on how to create what is it? Questions, sentences, atau interrogative sentences? Masih ada yang kalau di Jaksel itu mix English-nya pakai British or American. Kalau Jaksel itu mostly ya American ya, mostly karena mereka terpengaruhnya di American English. Yeah, I believe it's mostly American. Bedanya who sama whom apa bro? Oh ini cukup berat juga nanti guys kalau who sama whom. Mungkin next time bisa kita bahas ya antara who sama whom karena dia
ke ya udah kita bahas aja ya, guys. Who sama whom, sama satunya whose ya nanti. Ke sini aja. Broca udah jaga-jaga memang, just in case ada yang nanya ya. Who sama whom itu who untuk bertanya subjek, whom untuk bertanya objek. Jadi ketika kita tanya who, jawabannya adalah he atau she atau it atau they atau we. Eat the banana, ini contohnya. Who eats the banana? Siapa yang makan pisangnya? Jawabnya bisa he eats the banana. Sebentar, biar jelas ya. He eats the banana, she eats the banana, bla bla bla. Kalau whom itu untuk menanyakan si objek, guys. Whom did you meet last night? Dengan siapa kamu bertemu tadi malam? Jawabannya dia atau mereka kan jawabannya. Aku bertemu dia. I met him. I met her. I met them. Mungkin. Gitu, guys. Jadi jawabannya adalah si objek kalau whom. Whom are you talking to? I'm talking to him, her, them, atau my brother, bahkan yang penting dia yang ketiga, orang ketiga. Seperti itu bedanya. Ini in a nutshell ya, segampang mungkin. What is it? In a nutshell. Dibuat sesimpel mungkin, guys. Nah, bentuk whom ini yang dia berkaitan dengan preposition stranding yang tadi, guys. Jadi kalau ini kita bisa bikin dia who did you meet last night with? Who did you meet last night with? Wait, I'm not really sure with this one. Let me check. Who did you meet? With who did you meet last? Iya, betul. Ini kurang lebihnya bisa dibikin seperti ini meskipun it's a bit weird somehow. Kalau ini kita sudah bahas tadi ya. Who are you talking to with? Oh, to. Sorry. To. Who are you talking to? Nah, itu nanti teman-teman bisa baca. Bisa lebih perdalam ya mengenai preposition stranding. Kemudian yang satunya adalah whose. Whose itu untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi misal contoh di bawah sini, buku siapa itu? Whose book is this? Jawabannya itu yang kepemilikan. My, his, her, their, atau our. Ini menurut saya tidak terlalu yakin, jujur guys. Jadi I think I'm gonna label it with, I know. Wait, not really. Karena menurut saya nggak terlalu yakin ya ini. Apakah dia bisa jadi preposition stranding atau enggak? Oke, nanti teman-teman bisa cek aja ya di sini. Who are you talking to? Oh, wait, who are you talking? Whom are you talking to? Wait, who are you talking? Oh, ini tidak bisa, guys. Ternyata to-nya udah ada ya. Ini tidak bisa. Sebentar. Dia ini tidak bisa. Whom are you talking to? Who? Iya, ini tidak bisa. Karena di sini sudah preposition stranding, guys. Di bagian sini ya. Jadi dia sudah preposition stranding. Dia nggak bisa diubah lagi. Who are you talking to? Kali ini berarti tidak terlalu yakin. But I believe this is not really natural. Ini nggak terlalu natural ya, guys. Somehow aneh. Dia weird gitu. Teman-teman bisa abaikan ini aja. Berarti hapus. Whom did you meet last night? Ya, itu jawabannya, guys. Antara whom sama who. Beda who sama whom. Ada yang mau ditanya lagi? Bro, mau tanya ini biasa kalau yang untuk pertanyaan whose book is this, saya pernah dengar itu yang katanya it's mine, mine yang tulisnya mine itu beda nggak sama it's my? Oh, beda. Mine itu
kepemilikan yang ke saya langsung. Mine itu kayak punya saya, bro. Sebentar, bro Eca kirimin pronoun ya. Where is it? Dia itu nanti masuk di pronouns. Jadi kalau kita mau bilang itu punyaku, it's mine. Mine, ya. Gitu. Kalau itu punya mereka, it's theirs. Itu punyamu, it's yours. Nah, gitu guys. Ah, ini dia ketemu. Sebentar ya. Mungkin boleh paste di sini aja deh. Oke. Nah, ini ada yang subjek, objek, posesif, sama posesif yang adjektif, sama posesif yang pronoun, guys. Jadi keduanya posesif. Bedanya, satunya yang sebagai adjektif, kepemilikan saya, kepemilikan dia. Kalau posesif yang pronoun, dia langsung punya saya. Gitu. Jadi, kalau di sini, whose car is that? Sebentar. Kita kecilin dikit ya. Whose car is that? Nah, kalau kita mau bilang bukunya bukunya dia gitu. Bukunya dia. Ini it's hers atau his. Langsung. Oke, kalau bukunya dia. Nah, yang pakai possessive adjective nanti kalau kita translate buku milik dia. It's her atau his book. Jadi cuma beda penggunaannya aja sedikit. Sama halnya dengan bukuku. Kok buku sih? Sorry, masih terjebak di buku ya. Mobil. Mobil. Ini juga mobil. Nah, misal apa namanya? Mobilku. It's mine. Kalau mobil, mungkin lebih tepatnya gini guys, punyaku. Kalau kita translate lebih tepatnya punyaku. Kalau ini baru lagi itu ya, lagi les ya. Mobilnya. Kalau ini mobilku. It's my car. Gitu. Jadi yang pronoun itu nanti punyanya punya mereka atau punyaku. Tapi kalau yang possessive adjective dia diikuti dengan kata bendanya. My book, her book, his book. Gitu, bro. Ya, thank you, bro. Yo, ini bro saya kirim juga deh ya. Yep. Ada lagi? Ada lagi? Or breakout room? Oke. Kita exercise dikit deh ya. Sebentar. Exercise dikit. It's like fill in the blank as usual, guys. Seperti biasa. Ini exercise yang tidak gimana-gimana, guys. Selama teman-teman tahu konteks kalimatnya, pasti bisa. Okay, number one lagi. Yang ini. Nice to meet you. Blah, blah, blah. Is your name? What's your name? What? Yeah, what is your name? My name is Kevin. Cool. Where do you live? Live, bukan live. Live itu yang ini. Or ini juga. Tapi siaran langsung. Jadi bisa huruf tulisan ini bisa live, bisa live. Live itu untuk tinggal, live itu untuk siaran langsung, live streaming. Bedanya dari mana? Dari konteks kalimatnya nanti. Kevin, I live in Jakarta. Lanjut. What do you do? What do you do in your free time? That's great. Apa nih? Where? Yeah, it's where. Ayo, mana yang lain? Guys. Where do you usually watch movies? Kemudian, interesting.
What is? What is? Nice. What is your favorite movie? Wow. Why? Why? Yeah, it's why. Why? Why do you like that movie? Why do you like that movie? Kemudian yang ini, that sounds awesome. When? What? Bukan. Sure. Who? Who, guys? Who? Who? Oke. Yes. Kalau di sini ada with, ini jadi who. Who do you watch movies with? Itu jadi who. Tapi ini tidak ada with-nya. Kalau ini lebih tepatnya kita pakai how. Bagaimana kamu menonton film? Oh iya, iya. Nah, di sini ya udah berusaha tambahkan who do you watch the movie with? Gitu, guys. Jadi lebih tepatnya how dan terakhir When? nice. When atau where? When? 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 Betul, jawabannya when. Oke, perfect. Nice ya. Thank you teman-teman for the main room session. Sekarang teman-teman ke breakout room. It would be 4, 5, 5, 6 mungkin, antisipasi ada yang tidak available ya seperti biasa. Enjoy the breakout room teman-teman, sambil baca up pertanyaannya. Yang lain ada yang butuh bantuan? You guys need some help? Waduh nih gimana cara masuk ke ininya? Oke, sebentar Bro Julian Dika berusaha pindah sini, Bro. Ya kepencet tadi, salah pencet. Aman, aman. Makanya berusaha standby ya. Yang lain, Bro Amos, Bro Risman. Pikirnya Bro Amos kami juga? satu. Iya, iya, Bro. Oke, boleh. Bro Amos ke sini juga. 43. Oke, nanti sisnya ke sini. There are only 3 rooms apparently. Sis Puspa? Oh, sis Aira kepencet atau? Oke, berusaha replace ya. Oh, oke. Bro Amos ke sini aja. Welcome sis Syahifa. Sis Syahifa ke sini aja, sis. Everything's good, sis Syahifa, Bro Risman, sis Puspa. Oke, kalau gitu berusaha keliling ya, guys. Nanti kalau ada apa-apa chat aja di WA supaya nanti berusaha itu cek.
Halo guys, welcome back. Welcome back, welcome back. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Any questions so far? Tidak ada? Tidak ada karena Oke. belum Karena apa tuh? bisa, belum banyak bisa. Tapi kalau mau tanya nggak apa-apa ya, guys. Di bagian mana deh si Skadar Tiasi? Masih banyak belajar sih, Bro. I see. Kalau misal di tahap itu ya referensi, guys. Teman-teman tetap harus itu ya, referensi diperbanyak, guys. Iya. Banyak nonton video, dengerin musik. Salah satu cara belajar dulu atau bisa bagus bisa develop speakingnya itu dari musik, guys. Bereca kalau dengerin musik kadang nggak tahu liriknya tapi menirukan pronunciation-nya. Jadi ya teman-teman bisa mulai dari musik. Dialog film, Bereca juga sering dulu belajar dari dialog film. Nggak tahu artinya tapi mengikuti pronunciation-nya. Gitu. Banyaklah metode passive learning, banyak banget di luar sana. Teman-teman bisa cari one thing atau one method that suit you the best, yang paling suitable untuk teman-teman. Okay, and I think itu dulu ya guys untuk hari ini, because I need to continue to the next class. Thank you so much untuk malam ini guys. Besok kita take picture ya guys, di hari Kamis sama hari Jumat juga, just in case ada yang tidak masuk. Nanti Bereca kabarin di grup juga. Have a good night semuanya, sehat-sehat, and see you tomorrow. Thank you ya Oke. guys. Bro. Yoi, sehat-sehat guys.